Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Kastaman selaku dosen pengantar manajemen bisnis. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok ini diketuai oleh saya sendiri, yaitu Agi Miftahul Majid, dan beranggotakan Dinda Aulia, Amasya Erlingga, Syalma Nurindah, dan Aulia Nanda. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada bab 8, menceritakan perusahaan objek penelitian meliputi yang pertama, proses pengawasan, yaitu menceritakan bagaimana kegiatan pengawasan di perusahaan. Kegiatan pengawasan di perusahaan UD Karya Mandiri sendiri diawasi langsung oleh manajer produksi, yaitu Mbak Putri. Mbak Putri melakukan pengawasan perusahaan menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama adalah metode preventif, melakukan pengecekan barang dan alat-alat perusahaan, apakah masih layak digunakan atau perlu diganti jika ada barang yang sudah tidak layak digunakan. Mbak Putri juga mengasuransikan beberapa barang perusahaan jika ketika barang tersebut tiba-tiba rusak, dapat diklaim asuransi agar perusahaan tidak terlalu mengeluarkan banyak uang ketika barang tersebut tiba-tiba rusak. Kedua, menggunakan metode aktif, tidaknya karyawan ketika bekerja. Pengawasan dalam aktif tidaknya karyawannya juga diawasi Mbak Putri agar mengetahui siapa saja karyawan yang aktif di dalam perusahaan UD Karya Mandiri. Hal ini agar memberikan poin-poin bagi karyawan agar manajer produksi tahu siapa saja yang aktif dalam perusahaan dan tidak bermalas-malasan ketika bekerja. Di sini Mbak Putri bukan hanya mengawasi kinerja karyawan dalam melakukan tugasnya, tetapi Mbak Putri juga mengawasi bagaimana jalannya perusahaan dan dilanjutkan melakukan laporan kepada CEO, yaitu Bapak Pujianto. Mbak Putri juga selalu memastikan apakah pengawasan dalam perusahaannya sudah masuk ke dalam acuan yang direncanakan sebelumnya. Jika memang dalam pengawasannya masih terdapat yang belum tercapai, perusahaan UD Karya Mandiri akan diadakan evaluasi agar tercapainya pencapaian di perusahaan ini. Perusahaan hal ini dilakukan agar jalannya perusahaan dapat lancar dan tidak ada kesalahpahaman jika memang terjadi masalah. Selanjutnya, metode ketiga yaitu pengawasan dalam bentuk kebenaran formal dan material, yaitu pengawasan dalam terdapatnya bukti dalam pengawasan tersebut. Ketika terjadi kesalahan dalam administrasi ataupun ketika perusahaan membutuhkan sebuah barang, di situ Mbak Putri melakukan pengawasan menggunakan metode pengawasan formal dan material. Bukan dalam hal bukti saja. Mbak Putri juga melakukan penelusuran apakah barang tersebut dibutuhkan perusahaan dan apakah uang perusahaan cukup ketika membeli barang tersebut. Selanjutnya 8.2. Sifat pengawasan, menceritakan sifat pengawasan yang dianut oleh perusahaan. Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan, yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan ini itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan. Karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. UD Karya Mandiri menggunakan 3 metode untuk mengawasi karyawan di perusahaan yang biasanya dilakukan oleh manajer produksi. Yang pertama yaitu preventive controls atau forward controls. Kedua, metode aktif, dan yang terakhir pengawasan dalam bentuk kebenaran formal dan material. 1. Preventive controls atau forward controls. Pengendalian pencegahan bertujuan mencegah terjadi kesalahan. Contohnya, Mbak Putri memeriksa secara teliti produk yang akan dijual secara teliti dan menyeleksi apabila ada barang yang rusak atau cacat. 2. Metode aktif. Pengawasan dengan melihat aktif atau tidaknya karyawan ketika bekerja. Pengawasan dalam aktif tidaknya karyawan juga diawasi Mbak Putri agar mengetahui siapa saja karyawan yang aktif di dalam perusahaan UD Karya Mandiri. 3. Pengawasan dalam bentuk kebenaran formal dan material, yaitu pengawasan dalam terdapatnya bukti dalam pengawasan tersebut.
Ketika terjadi kesalahan dalam administrasi ataupun ketika perusahaan membutuhkan sebuah barang, di situ Mbak Putri melakukan pengawasan menggunakan metode pengawasan formil dan material. Bukan dalam hal bukti saja, Mbak Putri juga melakukan penelusuran apakah barang tersebut dibutuhkan perusahaan atau tidak. (8.3) Moral booster atau menceritakan cara pimpinan menyemangati karyawannya. Moral booster yaitu cara seseorang untuk membuat rasa kepercayaan diri seseorang atau pribadi lain meningkat. Di dalam sebuah perusahaan, tentunya hubungan antara pimpinan dan para karyawan merupakan hal yang wajib dibangun agar komunikasi antara pimpinan dan seluruh pegawai perusahaan terjalin dengan baik. Bukan hanya menjadi teladan yang baik bagi para karyawannya, tetapi pimpinan juga harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, kekeluargaan, yang diharapkan bisa membuat para karyawannya bersemangat dan sejenak melupakan penatnya aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya. Setiap perusahaan pasti memiliki cara yang berbeda-beda untuk memanjakan karyawannya. Selain fasilitasnya yang disediakan agar para karyawannya merasa betah, komunikasi yang terjalin antar pimpinan dan karyawan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mempererat hubungan antara pemimpin perusahaan dan para karyawannya. Salah satunya adalah dengan melakukan liburan bersama tiap tahunnya atau mengadakan perayaan untuk merayakan keberhasilan perusahaan dalam mencapai target. Konteks ini, moral booster yaitu cara pimpinan untuk menyemangati karyawannya, yang pada dasarnya di sini pimpinan UD Karya Mandiri yaitu Bapak Pujianto dalam menyemangati seluruh karyawannya. Bapak Pujianto menganggap semua karyawan itu temannya. Tidak ada perbedaan antara pemilik dan karyawan. Membangun rasa saling percaya satu sama lain. Oleh karena itu, para karyawan membangun rasa saling percaya satu sama lain. Oleh karena itu, para karyawan yang bekerja di UD Karya Mandiri selalu bersemangat dalam bekerja. Bapak Pujianto juga selalu memberikan semangat sebelum para karyawan memulai pekerjaannya. Selain itu juga Bapak Pujianto selalu menghargai dan mengapresiasi setiap pekerjaan yang diselesaikan karyawannya. Jika terdapat kesalahan karyawan, Bapak Pujianto selalu memberikan teguran yang baik dan memberi motivasi yang tidak mengulangi kesalahan yang sudah terjadi. Cara Bapak Pujianto memimpin UD Karya Mandiri tetap berwibawa tetapi tidak kaku, sehingga hal ini dapat membuat suasana dalam pekerjaan menjadi positif dan menyenangkan. Bapak Pujianto juga memberikan perhatian dan menjadi contoh yang baik kepada para karyawannya. Biasanya jika ada karyawan yang bekerja melebihi yang lain akan mendapatkan bonus tambahan. Bab terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari penjelasan yang telah diuraikan secara jelas dari makalah ini, kami dapat menuliskan sebuah kesimpulan, yakni perusahaan UD Karya Mandiri merupakan unit dagang yang bergerak di bidang distribusi, pakaian, dan alat-alat rumah tangga. UD Karya Mandiri sudah mendapatkan izin usaha pada tahun 2018, dan struktur organisasi dalam UD Karya Mandiri terdiri dari pemilik perusahaan yaitu Bapak Pujianto, manajer produksi yaitu Mbak Putri, sales yaitu Bapak Jumiat, dan manajer keuangan yaitu Mbak Dia, yang masing-masing memiliki tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya. Perusahaan UD Karya Mandiri memiliki arus distribusi luar dan dalam kota. UD Karya Mandiri juga mempunyai planning seperti rencana kerja dan rencana anggaran. UD Karya Mandiri menggunakan jenis budaya kerja clan atau clan culture agar tercipta lingkungan kerja yang ramah, menyenangkan, dan bersahabat. Kegiatan pengawasan di perusahaan UD Karya Mandiri dilakukan oleh Mbak Putri selaku manajer produksi menggunakan 3 metode, yaitu metode preventif, aktif, dan pengawasan. Untuk sistem pemberian upah dan bonus dilakukan secara adil sesuai kinerja atau jabatan masing-masing karyawan. Saran, setelah melakukan pengamatan, saran dari kami, perusahaan UD Karya Mandiri mampu membangun cabang baru agar produksi usahanya semakin maju dan meningkat. Selain itu, memperbanyak transportasi untuk mendistribusikan barang dagangannya. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.